Bunga, bunga, bunga melati. Bunga melati harum baunya. Bunga bunga melati harum baunya. Gantung akan di pelaminan. Assalamualaikum, salam yang pertama. Waalaikumsalam, kami menjawabnya. Salam sejahtera buat kita semua, para pemirsa dan juga pendengar RRI Net ini se-Indonesia. Dari Sumatera sampai ke Papua, Kalimantan Selatan, seni bertutur kata. Seni Madihin ini diberi nama untuk menghibur dan juga bersama. Semua meriah, ini harapan kita. Pendengar, pemirsa, tepuk tangan semua. Memang benar kata ayahanda Bapak Anang Syahrani yang luar biasa. Asidin berharap di sini kepada kita supaya Madihin ini itu selalu ada. Tentu Madihin harus dikembangkan itu oleh pemuda. Contohnya ini seperti kita, supaya Madihin itu jelas nyata. Karena kita ini penerusnya. Mudahan pendengar ini semuanya bisa terhibur, itulah tentunya mendengar kami dengan Madihin di sini berlima. Mudahan Buhan Pian selalu bahagia. Bahagia. Jainillah berkata, kita pemuda ini haruslah menjaga, harus menjaga, inilah budaya kita. Seperti Madihin yang hari ini kita bawa berlima. Sungguh benar ini hati bahagia. Mudah-mudahan terus kita ini tetap ada. Generasi ini pemadihin tentunya anak muda. Mudah-mudahan kita di sini selalu istiqomah menjalankan budaya. Juga di sini ulun perkenalan tentulah berlima.
siapa nama kita. Nang di ujung sebelah kanan Farhanlah namanya. Kalau pakai peci warna hitam aja ini punya nama. Tentulah juga yang di samping saya sebelah kiri Perdi Irawan yang ganteng orangnya. Tidak ketinggalan dengan diri saya, kenalakan si Padil Abdan Kamil memang ganteng orangnya. Ibarat artis mirip Perel Bermasta. Tentulah jua buhan pian semuanya, kenal sudah lawan ayahanda. Beliau adalah maestro madihin kita. Untuk kita semua tepuk tangan sama-sama. Sama-sama lalu berlanjut, ini giliran saya. Alhamdulillah kita difasilitasi juga oleh RRI Net Banjarmasin Kota, Radio Republik Indonesia sudah berinovasi menyesuaikan masa. Kalau dulu hanyalah suara, sekarang ini sudah ada YouTube-nya. Jadi tempat kita lah berkarya. Hari ini ditampilkan seni budaya dan banyak lagi. Nantilah acara, buka saja YouTube-nya. Hari ini juga diundang bubuhan anak muda dari SME, beliaulah remaja. Maksud ulun SMP, mereka masih remaja. Mereka dilihatkan ini seni budaya dan fasilitas keren negara kita, agar nantinya juga bisa berkarya di RRI Net. Ini kebanggaan kita. Untuk RRI Net, mana tepuk tangannya? Kawanku berkata, banyak pang di sini bubuhan anak muda, menyaksikan kita menampilkan budaya asli ampun benua. Ini seni madihin, tentu seni tutur kata. Pada hari ini tentu kita berbahagia, disehatkan badan kita kawa berjumpa. Jua hari ini kami membawa tema COVID dan juga bencana, nang akan disampaikan oleh kami berlima. Juga dipandu nanti oleh host kita, ada Abang Adit nang gagah orangnya, dikawani oleh seorang wanita. Ulun mohon maaf tadi lupa bertanya, siapa ngaran Sidin ini nang cantik jelita. Ulun pandang-pandang bungas kaya Agnes Monika, mudah-mudahan Sidin tambah bungas kain nasasain katoha. Jadi hari ini kita bersantai aja, selamat menikmati penonton semua, agar lebih meriah tepuk tangan semuanya. Semuanya
kita masih masa pandemi, harus kita ini menjaga diri. Prokes tetap kita hati-hati, walau melandai angka diitihi. Tapi nang penting kita harus sadar diri. Dalam agama sudah menata lagi, yang namanya pandemi harus waspada dia dini. Karena itu kita padahkan lawan pemirsa RRI. Maka dari itu pemirsa sekalian, harus kita bertambah pengetahuan. Nang kaya apa jar urang penanganan, apalagi masalah lingkungan. Untuk bapander jar jua obrolan, tolong Bung Adit ini dilanjutkan. Untung Bung Adit dan juga Aulia, kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita bisa menemani berkumpul ya, bersama. berkumpul bersama di Acara pagelaran seni Madihin RRI Banjarmasin di Studio Sastro Harjo. Senang sekali ya kita bisa berjumpa dengan maestro juga Para pemadihin muda. Iya, Betul. Milenial. Betul Tidak sekali. berasa sudah 1 tahun kita tidak bertemu. Ya. Masya Allah katanya. Terakhir ketemu 2021 ya. Sekarang ketemu lagi 2022. Berarti Alhamdulillah, tambah setahun. 1 tahun umurnya gitu ya. Oke, Dit, ngomong-ngomong masa apa ya, kita berbicara tentang Madihin ya. Tentunya mungkin pendengar, pemirsa kanal YouTube ya, tentunya mungkin ada yang paham, ada yang mengerti, Atau ada yang masih belum juga. ada yang belum juga. Bahwa Terkait Madihin ini adalah ini satu bentuk sastra lisan, Adit ya. Oh. Sastra lisan Banjar, Kalimantan Selatan. Jadi nama Madihin ini berasal dari kata madah ya, dalam Madah. bahasa Arabnya. Madah Jadi itu tempat ya. itu wadah. Oh, itu ya. wadah. Ya. Jadi dalam bahasa Arab yang berarti nasihat. Oh iya. Tapi bisa juga mungkin diartikan pujian gitu ya. Pujian, madah. Kalau bahasa Banjar artinya papadahan. Papadahan. Benar gak Pak Benar Maestro? Pak Haji ya? Ya, memang mada itu bahasa Arabnya. Turunannya serapannya menjadi pepadah Papadahan. atau Oke. petuah. Petua. Petua. Nah, Betul, jadi pemirsa dan pendengar ya, jadi Madihin ini bukan hanya sekedar hiburan ya. Kalau kita dengar mungkin ada menyapa seseorang atau memuji seseorang, tapi Ada nasihat juga. Ada nasihat-nasihat di Iya. sana karena Petuah, ada ya. petuah. Karena pepadah. Pepadah. Pepadahan, ada petuah-petuahnya di sana dan bukan hanya di acara-acara tertentu saja seperti ada adat kawinan, terkadang acara-acara untuk penyambutan tamu, Betul sekali. terus juga dan banyak sekali ya acaranya, bahkan sampai acara ritual pengobatan juga ada dulunya ya. Nah, jadi semakin berkembangnya zaman, Madihin juga semakin populer juga dan banyak sekali perkembangannya. Nah, selain itu juga pemirsa dan pendengar bahwa seni tutur Madihin ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1800-an ya. Wow. Wah, jadi ini merupakan salah satu bentuk seni sastra daerah kita yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Banjar, yang dimana ini agak-agak sedikit mirip seperti puisi rakyat anonim ya, yang bertipe hiburan yang dilisankan, dituliskan dalam bahasa Banjar. Bentuknya juga banyak sekali. Jadi banyak nasihat, banyak, pokoknya ada petuah-petuah di sana ya. Selain tidak hanya menghibur masyarakat juga. Ngomong-ngomong, Dit, baru saja kita tadi mendengarkan penampilan sang maestro dan juga Teman-teman ya. teman-teman apa ya namanya, Madihin milenial tentunya ya. generasi penerus. Generasi penerus. Nah, ini ya. yang penting ini. Tapi kalau ngomong-ngomong nih ya, masalah generasi penerus, banyak tidak sih peminatnya seperti itu ya? Nah, mungkin kita bisa tanya
tanya sedikit kepada maestro kita untuk peminatnya sendiri, Pak Haji. Untuk saat ini Madihin sudah mendapat tempat yang luar biasa ya. Ini dibuktikan dengan ada beberapa seminar ataupun festival, ya angkanya itu di atas pada 30. Nah, kalau zaman saya dulu cuma ada 5 atau 7 orang. Bisa dihitung ya Pak Haji Ya, ya. makanya saya juara 1. Karena cuma 1 orang atau 2 orang ya. Memang perbedaannya dengan zaman kita, sistem perlombaannya pun berbeda. Kalau sekarang kita silahkan mereka menulis naskah dulu, kemudian dihafalkan, baru dimainkan. Kalau kita mencoba spontanitas, makanya paling berat Madihin itu ketika pengambilan sertifikat warisan budaya tak benda Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2014 di Museum Indonesia Jakarta. Alhamdulillah saya pada waktu itu berhadir yang mewakili para seniman Madihin penobatan sertifikat itu. Salah satu ujiannya adalah kita ditanya dalam bentuk Madihin dan kita menjawabnya dengan Madihin. Oke. Beberapa penguji dari Dirjen Kebudayaan mereka menguji apa itu Madihin, menjelaskannya dengan Madihin. juga. Nah itu yang sangat berat. Dan alhamdulillah semenjak tahun 2014 saya lihat sampai sekarang ini sudah 2022. 8 tahun ini Madihin kurvanya peminatnya sangat banyak. Meningkat ya. Alhamdulillah ya. Dan perempuan pun berminat. Oke. Perempuan pun ada Nanti ya. saya ya diajarin ya Pak. Ya bisa. Iya, ha-ha. Dulu kita mencari pemadihin wanita atau remaja itu sangat langka. Sekarang sudah ada dan bergabung bersama kita. Oke. Yang kita bina nih alhamdulillah ada 10, ada 15 orang. Oke. Kemudian ada lagi tergabung di Madihinesia. Ya. Itu para pemuda-pemuda kita yang berkarya, dia mengirimkan video-videonya untuk ditayangkan baik di Instagram, di YouTube dan bisa mempelajari. Nah, namun kita juga harus kembali kepada struktur Madihin itu. Ya. Walaupun kita bermadihin, kita juga mengetahui sejarah Madihinnya gitu. Oke, baik. Contoh ya. Jadi itu yang paling penting ya pemirsa dan pendengar bahwa Madihin itu bukan hanya sekedar bertutur saja, tapi ada strukturnya dan kita juga sebagai seniman Iya. harus tahu sejarah dari kesenian yang kita geluti agar kita tidak lepas dari pakem-pakemnya dan merubah sejarah dari yang sudah ada. Ya, betul Takutnya sekali. gitu ya. Oke, Tapi Dit. temanya hari ini ini kita lupa, jangan lupa. seputar COVID-19 dan juga bencana alam. Beserta kawan-kawannya. Betul Karena sekali. bencana alam dan COVID-19 dampaknya pasti sangat banyak sekali Betul dong. sekali. Bahkan Menyatu ya. setiap apa ya? Setiap lini kehidupan itu terdampak ya. Oke. Jadi Baik. seperti maestro kita mengatakan bahwa Madihin ini bisa dites satu-satu. Apa kita akan tes mereka satu-satu? Yang milenial dulu ya Dit ya. Kita ke Padil dulu. Padil dulu. Padil. Halo, Padil. Halo Padil. Aduh gimana rasanya nih Senang dan menjadi bahagia. Madihin milenial? Senang ya? Pastinya senang dan bahagia. Senang. Oke. Oke. Kalau boleh tahu Padil bergelut di Madihin ini sejak kapan, Dil? Kalau menyukai Madihin mulai dari waktu kecil ya, tapi waktu Waktu bayi ya? Masih bayi ya? enggak Kecilnya juga. Terus Oh apa, iya Dil? kan gitu ya. Tapi untuk Jangan-jangan habis brojo langsung suka Madihin gitu. Enggak ya. Jadi memang tapi Waktu embrio mungkin. Oke baik. Fadil, kalau Fadil mau melantunkan Madihin ini apa nih? Ini kan kita ada 2 nih tema ya. Ada COVID-19 dan juga ada bencana alam. Yang mana Atau yang mau dipilih? digabung keduanya, Dil? Atau mau digabung? bisa juga dijawab. Boleh. Oh, boleh saya digabung. Oke. Baik, Oke. kita dengarkan. Tapuk Pemirsa Pang dan Dil. pendengar. Mhm. Ini dia Fadil, Pemadihin Milenial. Tapuk Dil. Lanjut akan lalu bemadihin saya giliran pertama. Alhamdulillah saya
Saya pasti bahagia karena bisa tampil dengan Bapak Maestro kita. Mudah-mudahan Bapak Maestro kita disehatkan badan, dipanjangkan usia. Juga kita sebagai pemuda tentunya kita haruslah berkarya. Baik juga ini bermadihin contoh seperti kita. Tadi MC sudah memadahkan kita punya tema bencana alam dan virus corona yang juga melanda kita di Indonesia. Bencana alam terjadi tentu ini di mana-mana. Musibah kebakaran jugalah tentunya. Apalagi kita di sini bilang setiap hari itu pasti ada. Tapilah kita jugalah berdoa kepada Tuhan yang Esa agar terjauh dari kebakaran dan bala bencana. Juga banjirop ini pang melanda di Banjarmasin kota. Mudah-mudahan tidak ada lagi banjirop itu di kota kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Tuhan Maha Esa. Juga terjadi ini banjir di daerah Benua Hulu Sungai sana. Mudah-mudahan cepat surut itulah airnya, karena musibah itu datang dari Allah Ta'ala. Mungkin beliau ingin menguji hambanya, apakah bersyukur itu pemberian dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur pemberiannya, karena Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, bila adanya itulah berbencana, itu pasti Allah sayang kepada hambanya. Dengan diuji kita semuanya, mudah-mudahan kita bisa bersabar tentu semuanya. Juga COVID-19 ini tersebar belahan dunia, tidak hanya di negeri Indonesia, bahkan menyebar seluruh dunia. Kita berharap COVID-19 atau COVID-19 ini berakhir itu semuanya, karena COVID ini sungguh berbahaya, bisa melanda tidak pilih kasih yang namanya corona, baik orang tua maupun anak muda. Makanya dari itu kita semuanya taati protokol kesehatan, itulah tentunya menggunakan masker, mencuci tangan, jauhi kerumunan, itu peraturannya. Mudah-mudahan kita bisa itu melaksanakan peraturan norma-norma. Apalagi ini virus corona menyebabkan terhalang aktivitas kita. Contohnya ulun sebagai mahasiswa tidak bisa turun ke kampus belajar di sana, hanya belajar daring, itulah tentunya. Tapi alhamdulillah kampus dan sekolah sekarang sudah
muda itu sudah ada, menerapkan pelajaran offline di kampus sekolah di Banjarmasin kota. Mudah-mudahan ini para anak muda selalulah juga istiqomah dalam pelajarannya, supaya berguna bagi nusa bangsa dan juga agama, sehingga maju negara Indonesia. Mantap. Wow, Luar jadi biasa. imbasnya COVID, imbasnya ini ya ke kampus juga Ke ya. kampus. Jadi mandak semua ya kegiatan kampus. Yang biasa kan ke kampus kuliah kau melihat dede-dede kan. Iya. Adik-adik Adik-adik. angkatan. Nah, ini 2 tahun karena berdebat. Iya. Terus yang dilirik juga ada gitu ya. Jangan kena ketahuan. Oh, ketahuan. Jangan Oke, diomong. baik. Oke, tadi Oke. baru saja kita melihat Mendengarkan juga. dan juga mendengarkan penampilan Madihin dari adik kita Fadil. Ading Padil. Adik- Ading Padil. Adik Kakak Fadil. Padil. Kakak Fadil ya. Oke, kita menuju ke Ferdi. penampilan Ferdi. Ah. Ferdi apa Farhan nih? Farhan. Ya, Oke. FF-nya pindah sama. Iya. Takajud Oke. dah. Takajud ya. Takajud. Takajud apa kaget? Kaget. Tak kaget. Kaget. Oke. Ini Kita akan- ujar habar nih yang paling gagah bang. Paling gagah. Benar, Dil? Ujar habar aku tuh dipadakan oleh si Jaini juga tadi. Entahnya bujur atau kada. Oke, bukan hoax ya. Bukan. Bukan dok. Oke, kalau gitu pendengar dan Pemirsa. kanal YouTube kita akan dengarkan lagi penampilan dari Farhan dengan Madihinnya. Silakan. Awan Pabila cempaka aku adaan panjang, apabila cempaka kuat dan panjang. Assalamualaikum, pertama ulun ucapakan lawan hadirin hadirat. Tampulu hari ini kita berdapat, tampulu tak kumpulan seluruh sanak sahabat. Dalam acara di RRI Net, acara yang sangat hebat. Dipandu host kita ini nang ganteng-ganteng sangat. Ada Abang Adit dan juga Mbak Aulia, sungguh manis pian cakap. Jadi pangabas sambung dahulu ulun bagamat, tampulu tak kumpulan hari ini kita berdapat. Mari kita bersyukur dahulu bersalawat, salawat dan salam tak lupa ulun ucap kepada Nabi kita, itu Nabi Muhammad, Nabi junjungan ini seluruh umat. Barang siapa yang banyak bersalawat, insya Allah di akhirat mendapat syafaat. Jua hari ini ulun rasa semangat, akawa tampil berlima di muka bertempat.
Maka dari itu mari kita berdoa sambil tangan berangkat. Mudahan acara kita di sini mendapat rahmat. Baik nang bepacaran mudahan lakas baakat. Kalau hanyar menikah mudahan lakas baanak. Kalau nang sakulah jua dan kuliah mudahan lulus hancap. Kalau jomblo manahun mudahan tetap semangat. Mahadang jodohnya nang belum jua tak dapat. Dasar beri maras nasib jomblo sakarat. Bilanya guring keguling aja diragap. Adiragap abah terus dahulu ulun berkata. Kembali ulun hendak membuka tema. Ulun sedikit membawa tema. Tema Covid nang hendak ulun berkata. Kurang lebih 2 tahun ini sudah melanda negara kita bahkan sampai ke dunia. Ujar Padil tadi kada memandang itu siapa aja. Baik masyarakat itu orang biasa, bahkan pejabat sampai buhan olahraga. Cristiano Ronaldo itu ginjawat suakana. Maksud ulun sawat jua kana. Bahkan inya seolah olahraga hari-hari inya jua kana. Abubuhan kita ini warga biasa. Gawian guring haja di rumah belingkun-lingkun kadada pangkerja. Jadi di sini kita bersabar saja karena bevaksin itu tersebar sudah di dunia. Vaksin pertama dan vaksin kedua wayah ini gratis ada di mana-mana. Bahkan ada juga sembakonya itu alhamdulillah. Bubuhan pengangguran kada bakacak parut inya hari-hari itu tentunya. Jadi pangbagamat ulun marangkai kata ini panglah hidung ulun pileklah jadinya. Maklum pangbase ini dingin cuaca. Jadi ulun bagamat mau berima agar Madihin ini bagus jadinya. Lah jadinya supaya pandemi kita cepat berakhir. Protokol kesehatan itu selalu dipikir. Mulai mencuci tangan dengan sabun cair. Menjaga jarak minimal 1 meter. Jauhi kerumunan, banyaki bajikir. Karena bajikir itu ilmu nang mutakhir. Jua pangulun tadi banyak bajikir. Kita harus selalu memakai masker. Walaupun muntung bau itu bebau ganyer. Paling tahiyut saurang sampai kepala tilir. Palingan siup sampai kepala tilir. Waduh. Ayo Wow, namunnya disambut sampai tilir itu membuka ya sedikit. Iya, siapa tahu mencari pehinakan dan mencari udara segar ya. Dasar bujur karena ada pemirsa dan pendengar masker tuh ada istilahnya gini.
menggunakan masker, aku menjagamu, kamu Kamu menjagaku. menjagaku. Jadi biar Iya. betuk kahwahin kah, hiut surang ger. Jadi kita sama-sama menjaga Saling gitu ya. menjaga, Saling ya. Walaupun kada bersikat gigi orang kada tahu juga. Janganlah ya. Tapi sebuting ibadah hilang bu maskernya. Enggak. Kada kau bersedekah, Hai. sedekah senyuman. Iya. Oke, baru saja tadi Oke. kita dengarkan Madihin ya, versinya Farhan. Farhan Nah, ya. kita- Kali ini Geser lain lagi, pulang. bergeser. Bergeser pulang. Bergeser Nang kita ujung ke sana ke higanya. ayo Di tam- sampingnya ya, Ayo, sampingnya. tebak yang Samping di samping yang Farhan, jelas ya. ya. Ada Jaini. Ya. Amang Jaini. Amang Jaini. Iya. Iya. Sehat mang? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Lebih Jaini- tahun kita kerap dapat mang lah. Iya. Jaini ini temanya ada dua nih, COVID sama bencana alam yang mana dipilih? Kayak main Kayaknya kuis COVID. ya. COVID ya. Covid lah. Oke. Covid itu bencana juga rasanya. Bencana. Global ini ya. Gua bencana global ya. Namun bencana alam satu daerah ya lah. Iya, betul sekali. Oke. Baik. Pemirsa dan pendengar, ini dia penampilan Jaini. Tapuk Jai. Iyawan lakunang kunang lakunang kunang bahingga di kayu jati Assalamualaikum, salam yang bermula kepada hadirin pendengar semuanya. Giliran saya menampilkan Madihin ini yang ketiga. Tentu sudah tadi teman saya itu penyampaiannya tentang bencana atau tentang corona. Luar biasa sudah penyampaiannya. Kata Padil tadinya berkata supaya kita menjaga jaraknya, supaya terhindar dari virus corona. Tentu tadi kawan saya si Farhan tadi juga berkata, kata dia hindari kerumunan itulah sesama. Lawan juga dialah berkata banyaki berzikir kepada Allah Ta'ala. Tentu virus ini sangat berbahaya. Banyak sekali itu negatifnya. Salah satunya pendidikan kita. Pendidikan yang ada di Indonesia sudah 2 tahun kita menjalankannya. Saya sebagai guru sangatlah berbeda karena pendidikan di zaman corona. Dahulu itu bertatap muka, saling berkisah, saling bercerita, saling menginspirasi itu kepada siswa. Tapi sangat beda dengan adanya ini virus corona. Kada kawa bertemu, kada kawa bertatap muka, hanya lewat itu teknologi saja. Teknologi itu maksud saya bisa dari itu aplikasi Google Classroom atau lewat WA. Guru-guru itu juga harus kreativitas itu mengajarnya, harus bisa mengolah pendidikan, jadilah ceria.
Contohnya ini dari saya, bila mengajar pendidikan agama Islam itu pelajarannya, saya sisipkan ini dengan budaya. Saya simpulkan atau saya sampaikan ini madihin saya tentang pelajaran itulah agama. Memang berat di zaman corona, para siswa itu mengikut HP aja, HP setiap hari itu ditatapnya. Sangat berkurang jadi literasinya. Maka itu ulun pernah menyampaikan kepada siswa saya agar melihat itu YouTube juga, mendengar ceramah menambah wawasannya. Itu juga supaya siswa meningkatkan itu pemahamannya. Sekarang tentunya PTM sudah dilaksanakan Banjarmasin kota, tapi ada beberapa sekolah masih PTM terbatas, itulah tentunya. Salah satunya ada sekolah itulah tentunya yang ulun di situ mengajar pendidikan agama. Di sekolah ulun hanya PTM itu terbatas saja. Ada nang turun secara online, ada secara offline, itulah tentunya. Virus corona memang sangat berbahaya. Mudah-mudahan para generasi ini Indonesia jangan sampai merosot akhlaknya. Tentu juga kita sebagai pemuda harus mencerminkan kepada para siswa atau adik itu panggilannya, harus bisa menjadi teladan kepada sesama, agar pendidikan selalu diimban itu semuanya. Mudahan pendidikan yang ada di Indonesia maju dan jaya. Nah, ini bepandir pendidikan jadilah. Pian sebagai guru. Pak Guru, Pak Guru. Pak Guru. Cikgu, Cikgu. Ciku, selawas pandemi ini Pak Jenilah 2 tahun lo buhannya kada masuk. Masuk kayak Pak Alak buhannya pengen melihat. Nah, lawas kada sekolah. Atau baju begana, selawar begana, ukuran batis begana. Iya, kalau kita melihat akhlaknya memang ada perbedaan lah selama ini nih. Cuma alhamdulillah para siswa itu kan bukan hanya guru yang membimbing, tapi orang tuanya. Nah, yang di rumah punya anaknya kada bahalak, kuitanya bahalak juga. Kadang gitu kan tergantung pergaulannya. Oh, yang pergaulannya. Mungkin pas siswanya masuk, oh ini sudah jenggotan gitu. Mungkin kumisan. seperti ini ulun menjawabnya, kalau di sekolah itu kan pembiasaan. Nah, mungkin kebiasaan di rumah tentu berbeda dengan kebiasaan sekolah. Misalkan pendidikannya ya. Iya, dan pendidikannya tentu itu secara tidak langsung mengulang dari awal lagi. Oke, mengulang dari awal. Misalkan kegiatan sekolah kami setiap 7:30 itu jam 7.30 itu melaksanakan sholat duha dan mengaji bersama. Nah, itu kan biasanya kalau di rumah mungkin guring atau magic main game. Itu tentu sangat berbeda. Oke. Tapi kalau untuk keluhannya sendiri lebih beratkah Pak Jenny untuk membentuk kembali istilahnya setelah 2 tahun nih? Tidak berat Bang sebenarnya. Mungkin karena itu tuh perlu proses. Jadi namanya proses merasa berat pasti berat, tapi kalau kita merasa ringan karena ada panggilan jiwa kan orang belah. Panggilan jiwa seorang guru ya. Nah, ini luar biasa. Tepuk tangan kembali untuk Amang Jenny. Luar biasa ini pendidikannya. Jadi orang tuh pahlawan tanpa jasa. Dan dituangkan dalam bentuk madihin ya. Wah, ini Jadi jadi anak siswa lah
Wih mantap, guruku pemadihinan ya. Ini jangan-jangan nanti ada muloknya nanti madihin ya di sekolah. Nah, Oke. kira-kira kayak Pak Haji punya ada mulok madihin di Gimana? sekolah Pak Haji. Pak Haji kalau mulok madihin di sekolah Sebenarnya saya sudah merintis itu. merintis. Tahun 90-an, 99 itu. Ya. Tahun 2000 sudah kita masukkan mulok. Cuma karena peminatnya pada waktu itu terbatas dan sekedar hanya mempelajari. Madihin itu bukan hanya dipelajari, tapi juga dijiwai. Nah, kalau orang hanya mempelajari, dia selesai belajar selesai. Tapi kalau dia menjiwai, nah seperti Ustadz Jaini tadi. Ustadz Jaini. Ya, Ustadz Jadi Jaini. panggilnya Ustadz ya. Ya, Ustadz. Bahasa Arab kan Ustadz. Ustadz. Tapi jangan Ustadz. Ustadz. Kalau Ustadz itu pantat nanti. Nah, jadi kalau Ustadz Beda Ustadz ternyata itu ya. adalah guru. Jadi madihin bisa masuk di lini mana saja, tergantung profesinya. Saya sebagai penghulu dulu, saya memberikan penasehatan lewat madihin. Sekarang sebagai bimas Islam membimbing masyarakat dengan madihin. Nah, arti porsi dan juga karakter seseorang itu menjadi modal utama dalam menyampaikan pesan-pesan. Karena ini medianya sudah ada. Sesuai madihin, Sesuai. madah, Madah, pepadah. pepadah. Itu istri yang keberapa itu Pak Haji? Oh, ini yang pertama ini. Oh, istri yang pertama. Karena ini yang mendatangkan jujurannya. Iya begitu. Jadi apapun pekerjaannya, madihin ini pokoknya semua tempat ini bisa dimasukkannya. Bisa. Pak Haji, Jadi umpamanya dia seorang seniman madihin itu seorang ustadz. Dalam berceramah dia akan menyelipkan seni bermadihin. Iya. Tadi seorang guru, seorang ustadz sebelum dia memulai pelajaran, dia menarik antusias muridnya untuk belajar dengan bermadihin. Tapi satu pertanyaan saya, misalkan khotbah Jumat, hatib Jumat ini bisa tidak pakai madihin? Sebenarnya untuk bermadihin saja, makanya saya menolak untuk khutbah. Oh gitu. Dan jadi imam pun saya menolak. Kenapa? Karena khawatir nadanya ke Fatihah itu. Oh gitu. Nadanya ke Fatihah itu. Oh seperti itu. Itu berbahaya itu. Oke. Baik pemirsa dan pendengar Asik ya. ya kita ngobrol ya bersama sang maestro. Tapi Selanjutnya, ini tertinggal sih Kong. ketinggalan satu ya. Jadi satu lagi ini memang milenial lagi ya, penerus juga, penerus sang maestro juga. Iya. Kita akan tampilkan madihin yang bernama Ferdi. Ferdi dengan Bojongnya. senyumnya sudah. Ini kalau boleh Oke. dibilang pemirsa dan pendengar, Ferdi ini paling muda ya. Paling muda. Paling muda. Berapa? 10 tahun ya Ferdi? 2, Semester 2 kalau nggak salah Semester Ferdi. 2, iya. 12. Oke, Ferdi. 7, semester 7. Ini madihinnya seputar Covid apa bencana alam nih Ferdi? Ini kan tadi sudah dibahas tentang masalahnya ya. Masya Allah ya. Kita sekarang ke solusinya. Wah, solusi. Mantap Dan nih. hikmah di dalam. Oke, tapak Bang Ferdi. Tepuk Ferdi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ila syukur kepada Tuhan awan segala kondisi syukur kepada Tuhan segala kondisi Assalamualaikum, saya yang melanjutnya. Alhamdulillah sekarang giliran saya. Sudah kita dengar teman kami bertiga
sudah menyampaikan tema dan isinya. Lalu tugas kita lalu memberi solusinya atau hikmah yang terkandung di dalamnya, juga menguatkan argumen buhannya agar pendengar bisa mudah tentunya merangkumnya. Insya Allah satu persatu kitalah paparkannya agar mudah kita memahaminya. Sebelum kita gubah inilah mari kita semua berdoa, mudahan Madihin dimudahkan Allah Ta'ala. Awan. Teman kita Padil tadi juga berkata bahwa sekarang musibah virus corona dan musibah banyak melanda di seluruh Indonesia. Dari kebanjiran, kebakaran, sampai bumi gempa. Baru-baru tadi meletus gunung itu di Pulau Jawa. Tanah longsor juga di mana-mana. Semua itu bukan karena itulahnya, tidak ada alasannya, tapi pastinya di sana ada maknanya. Karena bencana Allah datangkan untuk menyadarkan kita bahwa manusia bukan siapa-siapa. Manusia hanya makhluk yang hina. Kalau berbuat sudah lewat batasnya, maka Allah langsung menegurnya. Allah menegur merupakan tanda cinta agar kita kembali padanya. Musibah mengingatkan kita bahwa kita perlu Allah Ta'ala. Maka dari itu di setiap percobaan mari kita semua merenunginya. Apakah sebelum ini ada bencana kita menjadi orang yang jauh darinya? Maka dari itu mari kembali mendekati Tuhan kita agar Allah selalu menyayangi kita. Lalu firman Tuhan jugalah berkata, surah Al-Insyirah begini bunyinya, di setiap kesusahan pasti ada kemudahan, itulah janjinya. Janjinya itu diulangi sampailah dua, berarti kita diingatkan oleh Allah Ta'ala kalau ada bencana maka setelahnya ada kemudahan jika kita memikirkannya. Lalu juga ini menurut saya virus corona juga ada rezekinya. Kita semua jadilah dekat dengan teknologi media. Sebelumnya kita tidak bisa kalau rapat hanya di rumah saja. Sekarang sudah seluruh dunia bisa bertemu, itu bertatap muka walaupun di layar kaca. Karena masa depan akan mengarah ke situ. Pastinya
Maka dari itu kita dipersiapkan oleh virus corona. Juga tentang ini kebersihannya, mencuci tangan ini yang pastinya. Virus corona ini mengajarkan kita bahwa kebersihan adalah hal yang utama. Karena Nabi suka yang bersih, tentu juga wanginya. Maka dari itu mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena virus corona kita makin dekat juga dengan keluarga. Masalah rezeki tentunya sudah diatur itu oleh Allah, tentunya Allah Ta'ala. Buktinya kita masih hidup sampai sekarang juga, alhamdulillah menjadi lebih baik dan dekat dengan Tuhannya. Semoga kita semua bisa masuk ke surga. Amin. Itu ada Ya Rabbal pesannya. Alamin. Pesan di balik bencana yang sekarang kita hadapi ya, Dit ya. Banyak Iya, sekali ya. contoh seperti COVID-19 yang Bencana mana alam. bencana alam, sedangkan COVID-19 ini juga beranak pinak. Saya tidak tahu apakah bapaknya siapa, ibunya siapa. Ya, Pak Haji. Sampai terakhir Pak Haji ya. Omikron. 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 Iya, ini Bahkan- beranak pinak. Ibunya siapa, mamanya siapa, abahnya Saya siapa. tidak menemukan catatan di KUA. Berarti belum masuk ya? Ya, tidak pernah iya. mengusulkan N1 sampai N7. Oh, Belum apalagi terdaftar. Pak Haji belum pernah menikahkan seperti itu ya? Belum pernah. Belum Jadi pernah. yang namanya Omikron makhluknya juga nggak melihat saya. Oh, gitu. Kemudian Delta juga tidak ada. Iya. Oh, tidak ada. Cuman Pak Haji lah kalau kita lihat dari kekawannya kan mulai dari dampak yang disampaikan lah. Iya. Dari dampak pendidikan, dampak Semua lini. ekonomi, semua ini karena sampai rumah hancur Jer Ferdi tadi Iya. kan, bencana alam, musibah, banjir, longsor dan gunung Angin. meletus. Puting beliung Puting juga. beliung juga. Ini fenomena ini dampaknya paling banyak Pak Haji. Ini yang paling baru saja Pak Haji ya, kita dengar itu di berita bahwa tahun 2020 itu masih tinggi-tingginya COVID dan bencana. Iya. Itu angka perceraian juga tinggi. Iya. 1.400-an. Kemudian kabar terakhir 2021 1.600-an Iya. ya. Ini apakah orang-orang ini apa Jer Ferdi belum sampai ayat Al-Qur'annya gitu kan. Belum Bahkan menyadari. setelah ada kesusahan pasti Itulah ada. perlunya pesan Madihin itu membangun 3 kesadaran yang nanti akan saya sampaikan dengan Madihin. Nah, Nah, karena kesadaran itu sangat penting. Kalau tidak sadar itu bukan manusia. Perlu disamburkan Pak Haji? OTGT. Jadi kesadaran inilah nanti yang dibangun bagaimana dikatakan Perdi dan rekan-rekan sebelumnya. Ini dari Farhan tadi bagaimana mengkondisikan diri sendiri. Dari Jaini juga. Jaini bagaimana sektor pendidikan. Kalau Fadil tadi efek daripada corona. Nah kalau Ferdi ini sudah masuk pada substansi bagaimana manusia ini adalah tidak ada apa-apanya. Iya. Manusia adalah makhluk yang sangat hina, makhluk yang tidak memiliki potensi tanpa karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti harus menyadari kita ya. Menyadari. 3 kesadaran ini yang 3 harus kesadaran, dibangun dari betul. salah satu medianya ya acara seperti kita ini. Betul Iya. sekali. Ini untuk pemirsa dan pendengar juga yang mendengarkan, ini bukan hanya sekedar acara hiburan, penampilan seni budaya Madihin Iya, saja. tapi di sini diselipkan pesan ya, pesan Pesan. moral tentunya untuk masyarakat gitu ya, bahwa kita harus sadar, oh kita ini manusia, karena masih ada lagi yang Maha Kuasa yang tentunya melihat dan melindungi kita seperti itu Betul ya, Dit, ya. sekali. Kalau macam-macam, tes jar Allah Ta'ala. Cep, Keluar langsung ya. musabah. Ah. Tapi hanya semalam nang kada disangka-sangka di Banten gempa bumi. Gempa bumi. Ah. Heeh. Tapi seperti contoh di di Pengaron ya, Pak Haji ya, di Iya, Martapura, banjir juga. Ya, Nah, habis itu di memang luar negeri semalam ada pulang meletusnya gunung bawah air. Iya. Mengakibatkan tsunami.
Berapa puluh tahun dah kita. Terus muncul lagi Omikron, varian baru seperti itu ya. Jadi ini ngeri. Nah, jadi apa yang memang disampaikan oleh Madihin gitu ya, Pak Haji. Pesan-pesannya yang paling penting di sini apa nih, Pak Haji? Yang jelas, makanya Madihin itu diawali dengan ilahi. Ilahi ya. Ilahi itu kan kalau bahasa sofistiknya itu adalah penyerahan. Bahwa apapun yang kita lakukan, kita jangan hanya mengandalkan rasio kita. Nah, ada rasio ini kan sebenarnya adalah karunia Tuhan. Nah, dari hasil itulah ada sunnatullah, ada hidayatullah. Sunnatullah itu adalah kalau kita belajar, pintar. Iya. Kalau kita jaga kesehatan, kita akan sehat. Tapi hidayatullah itu dibangun lagi dengan kesadaran rohani. Nah, disinilah kesadaran yang disebut tadi apa? Bahwa setiap yang dilakukan oleh Tuhan, skenario-nya itu akan melahirkan inovasi baru. Corona, sebelum Corona kita tidak mengenal Zoom meeting. Iya. Tidak mengenal ada video call dan sebagainya. Tapi setelah ada Corona, sekarang kita bisa berkomunikasi di penjuru manapun. Nah. Artinya walaupun tidak ketemu secara langsung, kita bisa berkomunikasi. Itu satu. Nah, kemudian dengan adanya Corona, kita akhirnya sadar bahwa kesehatan itu sangat penting. Dan ini sudah ditanamkan oleh leluhur kita. Banjarmasin khususnya. Dulu sebelum naik ke rumah atau kita naik ke rumah kita, itu ada alat pembersih. Iya, diambin biasanya ada diletakkan. Gentong, dan ini sekarang tidak ada lagi. Nah, hilang ini adalah aja di anak. iya. Ada kau bantang Jan. Ada Bantang wah ini hilang. Wah, inilah wadah-wadahnya ada lagi. Diambil. Nah, itu. Nah, kemudian akhirnya terjadi juga masalah beribadah. Sholat Idul Fitri dulu contoh. Iya, 2 kali kita. Kita tidak pernah merasakan sholat Idul Fitri itu Di rumah. kita yang mengkhutbah, anak kita yang menyaksikan. Dan masyarakat dulu tidak pikir bahwa Idul Fitri itu selalu berjamaah. Ternyata Idul Fitri itu boleh dilaksanakan dengan beberapa orang. Nah, akhirnya sunnah juga sekalinya lah aja. Nah, rupanya kada tahu sih Din. Dengan adanya Corona, akhirnya bertambah wawasan ingin tahunya. Banyak terkuak ibadah-ibadah yang dulunya tidak berwawasan, kita menjadi berwawasan. Nah, tapi ada juga yang salah memahami secara tekstualnya. Karena jaga jarak, imam ini lupa rapatkan saf ya. Nah, ini juga menjadi perdebatan. Padahal ada anjurannya Pak Haji ya. ya. Anjurannya Jaga memang jarak seperti itu ya. Jarak. Memang pada saat kondisi yang tidak Tidak memungkinkan. Istilahnya. Nah, apalagi di luar mukimin. Nah, kalau sekarang kita dibantu dengan vaksin sudah aman kita. Kemudian para ulama-ulama kita juga memberikan rekomendasi bahwa vaksin itulah satu ikhtiar bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Karena kesehatan ini anugerah Allah. Bukan hanya Allah menyerahkan kesehatan itu tidak dijaga, kita harus menjaganya. Salah satunya pola hidup sehat, kemudian tadi bagaimana prokes, dan juga kita jangan harus waspada juga. Walaupun dia tidak lapor ke KUA kan ada anaknya nanti nih. Iya, bahaya. Ada Omikron, ada Delta juga harus kita. Tapi tahu-tahu punya cucu ya. Gak tuh cucu ini. Ini nikahnya siri nih ya gini, tidak daftar ini. Oke. Tapi mungkin nanti bisa dicek lagi Pak Haji apakah sudah terdaftar, nanti takutnya di luar ini. Biasanya mungkin masih bawah umur ya. Biasanya ada aplikasi kami itu. Oh iya gitu ya. Aplikasi SIMKah. Kalau tidak mendaftar tidak akan kelihatan itu. Oke, jadi untuk pemirsa dan juga pendengar jangan lupa karena ini masih dalam pandemi ya. Betul sekali. Bagi Anda yang masih belum bervaksin Segera, ya. segera mungkin. Iya, karena vaksin ini sangat penting ya. Sangat penting karena Pak Haji tadi bahwa vaksin ini salah satu usaha ikhtiar kita ya Untuk menekan pandemi, terutama nih ya yang mungkin masih agak susah dan masih fenomena juga di beberapa daerah adalah vaksinasi lansia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya di 50 tahun jangan takut divaksin ya. Karena ini salah satu ikhtiar kita
para majelis ulama juga mengatakan ini sudah halal. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh karena kita punya pemerintah. Pokoknya satu tujuan ya. Satu tujuan. Iya, satu tujuan bervaksin adalah untuk menekan penyebaran kasus COVID-19. Betul sekali. Apalagi kita sekarang sudah mulai masuk vaksin ketiga juga, ada Booster, boosternya ya. juga. Jadi ini untuk meningkatkan kekebalan komunitas kita agar kehidupan kita bisa kembali normal. New normal lagi New seperti normal. seperti tidak ada vaksin. Betul sekali. Nah, seperti tidak ada Tidak corona ada dulu, corona ya, dan Oke. ekonomi masyarakat juga kembali pulih seperti itu ya. Tidak ada lagi biasanya imbasnya ya Pak Haji ya, Iya. imbasnya COVID-19 ini perceraian juga semakin tinggi. Iya. Iya. Yang jelas kan apabila dia tidak bervaksin, daya tahan tubuhnya juga akan menurun. Ya, herd immunity-nya tidak Ya, meningkat baik ya. cerainya atau cerai mati ataupun ini cerai hidup kan. Ya, itu kebanyakan nggak tahu. ya. Ada persentasinya Oh, cerai ternyata ada mati. persentasinya ya Iya. Pak Haji ya. Oke. Oke, tapi karena imun tubuh turun juga ya, karena susah, itu juga mengakibatkan perekonomian susah. Iya. Kadangkala susah bekerja. Susah bekerja. Iya. Pokoknya susah move on Pak Haji. Susah Iya. move on. Apalagi perekonomian merosot nih move on-nya susah. Anak semakin hari semakin besar, Iya. biaya. Iya. Tapi ada buktinya loh ya. Apa tuh? Buktinya waktu COVID kemarin kita masih belum ada vaksin apa segala macam, job kita banyak berkurang. Oh iya. Termasuk Madihin ternyata ya. Iya, Pak Haji, gitu ya. Madihin gimana nih? Tapi alhamdulillah kalau saya madihinnya virtual saja. Oh, virtual. virtual. sekarang Jadi ya. alhamdulillah ketika corona melanda 2020, saya diberikan kesempatan bingung juga pada waktu itu. Iya. Madihin online, apa saya bilang. Iya. Nah ternyata diundang oleh salah satu kementerian, nggak usah pakai tiket Pak, cukup Bapak tekan saja ini. Bingung juga kita, IT pertama itu. Dan di situ kita memahami, oh ternyata ini ada temuan baru ini. No. Nah itu ada virtual pada waktu itu. Tapi beda juga. Kita main sendiri kan, tapi Lab beda ya, lab Iya, ya? lab. Tapi karena sudah latihan di RRI biasa. Iya. Wah. Luar biasa. Oh ya. Karena RRI kan kita dalam kabin. Iya. Wah, sampai tidur saya Madihin. Tapi sampai yang merekam Pak Anang ini sadar atau nggak sadar ini? Nah ini juga. Mungkin bisa dites kesadaran nanti. Iya. Kita terakhir kemarin malam Pak Ustadz ya. Iya. Luar biasa. Oke, jadi itu memang walaupun banyak kendalanya waktu COVID lagi tinggi-tingginya, tapi Tantangan penemuan-penemuan juga ya. baru mulai dari virtual Ada. apa segala macam ada ya. Walaupun tidak waktu kita live langsung ya. Ini tambah canggih teknologinya ya ternyata ya. Imbas corona ini. Jadi Oke. dampak positifnya banyak, Banyak tapi ada sekali. juga dampak negatifnya gitu ya. Iya. Tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bersilaturahmi secara langsung Pak Haji ya. Atau mungkin ini kan kita sudah mendekati puasa Ramadan juga, Lebaran juga. Ini kita masih dalam situasi pandemi dan Tapi juga mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan lagi yang terutama harus didukung oleh masyarakat ya. Betul. Jadi wajib vaksin biar kita Ramadannya enak, ibadahnya enak, Lebarannya pun juga nanti enak Iya. gitu Oke, ya. jadi sama-sama enak kita kalau misalkan patuh semua apa yang dianjurkan oleh pemerintah, tidak boleh misalkan keluar kota gitu ya, Betul. tanpa sesuatu hal yang sangat penting, ya ikuti saja seperti itu Iya, ya. apalagi varian baru ini dari luar, jadi harus jaga-jaga lagi. Jadi patuhi apa kata pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin istilahnya berbuat hal yang tidak baik untuk masyarakat seperti itu ya. Baik. Wah, Oke. luar biasa. Tidak terasa ya kita Tidak ya. terasa. Hampir Tidak terasa masih panjang waktu kita. panjang lagi waktu kita. Tapi kita boleh nanya nih ke Madihin milenial, Yang lain bagaimana? gimana rasanya Selama 2 tahun. selama 2 tahun terus Madihin juga move on dan juga harus memberikan hiburan dan juga apa ya Dengan cara yang berbeda, edukasi dengan edukasi. cara yang berbeda. Gimana nih? Kita kemana dulu nih, Dit? Dari yang ujung dulu gitu. Dari Nang Ujung, oke. Ulun kah? Inggih, Ferdia. Apa takunannya? Rupanya beliau tadi nggak ngeh ya. Selama pandemi, karena 2 tahun semalam nang pian rasakan nang kurangnya job, amnya ada job pun juga Ini move on rasanya nih, berbeda. move on sudah kan, move on. Dibanding lawan nang sekarang himung nang virtual beheri kah atau kayak apa? Yang Bang Fer? sekarang. Munnya virtual tuh pasti tidak berasa lah. Tapi alhamdulillah kayak menurut ulun tuh investasi bang. Investasi. Kenapa investasi? Karena
kita bisa lebih banyak lagi pilihan nih. Ya. Bisa tampil yang live dan juga bisa tampil yang itu Virtual. Virtual tadi. Oke. Jadi misalnya diundang bisa lebih banyak kemungkinannya. Oh, seperti itu ya. Jobnya jadi- lebih banyak ya. Iya. Kemungkinan ke depannya ya. Ke depannya. Semoga bisa. Oke. Jadi Nah. Ben istilahnya kalau yang lebih pilih virtual istilahnya mulai dari Aceh mengundang Karpapa lah. Nggih, bujur. Bisa. Yang Soalnya- penting cuannya masuk gitu ya. Soalnya pasti lo pasti kan orang yang mengundang misalnya jauh-jauh nih terkendalanya pastinya biaya ya. Karena kayak biaya tiket pesawat tuh mahal banget kan. Ya. Jadi kita misalnya virtual nih bisa meminimkan biaya gitu nah. Sehingga kita bisa jadi pilihan gitu untuk ditampilkan di Wes. acara nasional gitu. Luar biasa. Ferdi. Nih ngomong-ngomong acara nasional, Pak Haji sama Manyar baru saja ada kegiatan secara virtual secara nasional Pak Haji ya? Ya alhamdulillah kita kemarin diundang ya induk saya sendiri di Kementerian Induk Agama ya. di Hari Tasyakuran dan Madihin salah satu yang dipilih Ya. dari sekian banyak se Indonesia dan kita salah satu ASN dari Kementerian Agama yang dipilih pada waktu itu. Dan kita diminta juga pesan-pesan agama lewat Madihin. Dan Pak Menteri sangat menyambut gembira itu. Pertama Pak, kita harus menggali kembali kearifan lokal kita. Karena jati diri kita itu adalah kearifan lokal. Dan juga dengan penyadaran masyarakat itu juga dengan kearifan lokal. Kalau masyarakat itu rasa memiliki, contoh kita bervaksin tadi. Kalau yang memerintahkannya bukan orang lokal dan dia mencontoh orang luar, nggak mungkin. Iya. Tentu yang ditokohkan di lingkungan tersebut. Nah, dengan budaya lokal sendiri. Nah, Madihin dianggap salah satu kalau bahasa anunya lah dari input, output dan outcome pada waktu itu. Dari sambutan bisa kita jadikan sebagai bahan untuk bermadihin. Bisa sebagai kritik, bisa sebagai aspiratif, bisa juga inovatif kita. Iya. Nah ini yang menjadi ikon kita. Dan saya sangat menyambut positif apa yang disampaikan oleh salah satu milenial. Contohnya 4 orang ini yang menjadi contoh kita. Ada yang dari segi pendidikan, ada yang dari sosialnya, ada juga yang dari kampusnya. Nah ini bisa dikolaborasi sehingga Madihin itu selalu update. Dia tidak ketinggalan. Tetapi pesan saya kembali kepada jati dirinya. Jangan lupa struktur Madihinnya, sejarahnya. Dan Madihin selama saya bergabung di Kementerian Agama, 1 kali ganti menteri itu kita pasti diundang. Nah ini alhamdulillah. Dan yang sangat berkesan juga, saya tidak terasa juga dengan RRI ini kurang lebih 20 tahun sudah dengan RRI bergabung. Dari kita merintis mahasiswa sampai kita di Kementerian Agama. Jadi ini merupakan apresiasi kita. Jadi RRI berkontribusi dalam rangka menyangga budaya Indonesia. Itu yang kita harapkan. Oke, luar Alhamdulillah ya. biasa. Ternyata ya. beliau ini berganti kepala menteri juga estafet beliau Tetap dipercayakan eksis. membawakan Oke. Madihin. Tadi sama Ferdi ya tadi ya? Perdi, tapi satu mau yang ditanyakan sama Perdi. Perdi, ada kesulitan nggak Perdi kalau misalkan membawakan Madihin disisipkan dengan nilai-nilai moral agama seperti itu? Kayaknya bukan kesulitan ya, malah ini menjadi peluang Tantangan gitu. ya? Peluang Ya, peluang peluangnya bagi apa? kita untuk ya tadi bisa untuk berlatih komunikasi lah. Ini kan juga misalnya kita menitipkan atau menyisipkan pesan-pesan agama itu pastinya dari Tuhan kita dapat pahala kan ya. Dan juga misalnya orang memandang tuh nah kita lebih berwawasan dan religius gitu. Jadi orang tuh memandang kita kayak ya lebih lah daripada orang biasanya. Dan Madihin pas tuh ke milenialan dan keagamaan tuh bukan suatu hal yang berbeda gitu nah. Yang Malah dipisah-pisah ya. dia malah itu menyatukan karena berdakwah
pun kan sesuai dengan bahasa kaumnya. Kaum kami tuh ya orang-orang yang milenial, yang muda. Sambil memadihin kaumnya lah. Maka dari itu kita pakai bahasa-bahasa anak muda juga, tapi menyampaikan yang agama atau dakwah tadi. Mantap. Nanti Luar mudah-mudahan biasa. ada dapat job ceramah agama pakai madihin ya. Jadi, asal jangan khutbah aja sebut tadi. Nanti itu maestronya nanti. Oke. Kita ke Fadil. Ke Gimana Fadil. Dil? Fadil gimana Sama nih Dil? pertanyaannya. Sebenarnya kalau pendapat saya kurang lebih sama saudara Perdi. Oh ya. menyontek ngeran gitu. Itu kopi paste. Tapi kalau dari saya ya sebagai mahasiswa dakwah, contohnya Wih. pastinya setuju dengan pendapat Perdi tentang menyisipkan agama atau dakwah di dalam kesenian tersebut. Contohnya madihin tadi. Dan terus yang namanya virtual tadi ada gimana ya, kayak ada kurang dan lebihnya gitu. Ada dampak positif negatifnya ya. Iya. Kalau misalnya kayak negatifnya kan kita tidak bisa melihat atau silaturahmi kepada Secara langsung. iya, kalau misalnya baiknya ya kita lebih memudahkan kita tentunya misalnya berdakwah tidak harus jarum membanjar tuh ujuk-ujuk, Banyak cara. banyak cara. Oke. Itu. Dan kita alhamdulillah mudah juga untuk melestarikan kesenian madihin ya, khususnya ya tadi tidak harus ke situ kemari, tapi kita bisa lewat sosial media, YouTube, Instagram dan Facebook misalnya. Oke, ini tetap Oke. eksis terus Tetap ya. eksis terus. Oke, walaupun kadang ujuk-ujuk. Iya, masalah Beda ujuk-ujuk ngomong-ngomong bahasa masalah Bandung. terbang ini beda-beda ya. Kalau yang milenial agak-agak kecil, kalau maestronya agak besar ya. Sesuai ukuran Sesuai ukuran ya. ukuran kapasitas Gimana nih Pak kawasan. Haji? Sebenarnya saya menghargai pemberian kawan ini. Oh iya. Kalau terbang saya yang aslinya itu kecil. Oh, Memang madihin itu ukuran terbangnya itu adalah sekitar 30 sampai 25 cm. Itu dalam standar yang pernah saya teliti. Kalau yang madihin ini juga digunakan oleh grup Habsyi. Sih ya. Nah, namun karena ini hadiah Ya. dan amanah, Ya. tolong dimainkan. Oke. Nah, jadi pertama itu, yang kedua, kalau kita mainnya sifatnya adalah lomba, ini kalah ini kalau madihin. Kalau lomba, Kalau lomba. karena dia tidak standar, Yang standarnya yang kecil ya? yang kecil, seperti ini. Oh. Dan ini tradisional, karena masih ada Pakai simpai sintaknya. dari rotan, Rotan. kemudian ada kayunya. Kalau ini kan pakai besi, dan ini sudah ditabutnya secara modern. Jadi yang mana yang enaknya nih Pak Haji memainkannya? Yang enaknya tuh bunyinya bunyi agung. Bunyi agung. Ya, bunyinya begini. Nah, agungnya itu ada. Oh, seperti itu. Kelemahannya itu ketika cuaca penerbangan agak tinggi. Nah, ya kan cuaca Oh, jadi ini ya berimbas ya, berimbas. ternyata ya. Sehingga frekuensinya juga turun. Gitu. Seperti radio ya. Ikut mengerut Oh, dia. ikut mengerucut dia ternyata ya. Iya. Oke, kalau ke Ustadz. Zaini. Ustadz Zaini. Pak Karena kalau Ustadz. disambut Ustadz kan beda. Iya kan beliau kan guru agama. Beda arti kalau Ustadz. 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 Ya, pakai Z belakangnya. Gimana Pak Ustadz? Jadi berat Saya benar. pakai kol-kolah nih. Heeh. Jadi memikul beban mana jadi ustaz nih. Iya kan, Jadi- antara seorang guru dan juga madihin gitu. Madihin milenial. Karena kurang pantas kayak kalau dipanggil ustaz mungkin bisa dipanggil Pak siswa Guru. ulun tuh kan bapak biasanya. Bapak Guru. Kalau dipanggil Bapak ketuaan lagi. Kai. Gitu. Gimana Bapak Guru? Bapak guru. Jadi kalau madihin di masa pandemi yang saya rasakan itu 2020 memang tidak ada lagi job madihin atau undangan orang untuk memadihin. Tapi itu tuh kami dulu pernah membuat video, kami jarak jauh dan kami gabungkan video-videonya, kami susun dengan satu video dengan apa itu semalam Dil? Temanya? Temanya dengan apa? Oh, mengajak memakai masker. Nah, kami membuat video ada sekitar 5 atau 6 orang. Nah, itu kegiatan kami di masa pandemi itu walaupun jauh kami tetap berkreasi, beraktivitas dengan madihin. Kalaunya saya sendiri di rumah mungkin 1 atau 2 hari pasti ada yang menggendang ini. Soalnya
biasanya kan 1 kali seminggu ada Madihin misalnya biasanya Iya, seminggu sekali. biasanya Seminggu ya sekali ya. biasanya Biasanya ya. Sekarang tentunya sepi job di ya. Pro 4 kami Iya. memedihin Oh biasanya. iya, bener. Malam Senin biasanya kami Itu kan setiap minggu ya di memedihin. situ kan ya. setiap minggu Heeh, bukan setiap minggu. Padahal ya kalau Oke. misalkan Dit ya kalau kita melihat ya padahal kan ini Madihin ini kan solo nih ya, bisa sendiri-sendiri dengan bisa memberikan jarak yang memang cukup jauh kan mainnya kan pakai mikrofon seperti itu. Tapi memang mungkin pemerintah ya memberikan anjuran seperti itu, takutnya terjadi ada kerumunan seperti Ya, itu ya. Banyak yang pecinta gitu ya, pecinta Madihin ya Pak Haji ya. Jadi pengen lebih dekat gitu untuk untuk mendengarkan dan Atau lebih melihat langsung. istilahnya kalau di daerah kita Betul ini sekali. pemadihinan nih artisnya ya. Artisnya. Oke. Oke, Kita kalau ke- ke Farhan, Farhan. gimana Han? Sebujurnya lu nih sisa-sisanya aja bang. Habis dia pilih poinnya ya. Oh iya gitu. Amun menurut ulun menurut pribadi bang lah. Ya, sebagai lebih pengusaha ya. Sebagai pengusaha. Ini lebih Pengusaha nyaman kayak terbang. membawa Madihin ini lebih ke online offline gitu nah. Offline. Jadi kan kita bisa berbaur lawan penonton gitu. Kayak kita nyaman berpikir juga melihat di keadaan sekitar. Lawan juga kelemahan ulun nih bilanya offline tuh ulun kedak awal bilanya karena dilihat tuh di muka. Ngalih gitu nah kayak apa. Mana enaknya lebih baik tidak ada yang melihat atau yang melihat? Ulun lebih ketujuh ada yang melihat. Oh seperti Lagi. itu. Soalnya kawa kita kayak model berinteraksi tuh walaupun inya melihat aja. Kijip-kijip mata ya. Ngejipi mata. Oh iya. Kadang Jangan-jangan ngejapu. yang dikijipi lain. Iya. Pantasan dari tadi si Farhan ini kalau nyemadihin pasti ada nyentil siapa Nah, gitu ya. Makanya kan ibaratnya tuh kan apalah namanya. Ada bahan gitu ya. Iya ada bahan. Ada bahan. Ada interaksi dengan Ada interaksi. penonton ya istilahnya. Kalau kita ulun offline kan ulun pernah tuh 4 lomba offline tuh. Alhamdulillah harus sama namanya. Lomba online mau susahnya itu Iya. minta ampun. Syukur-syukur yang diberi syarat bisa ikut menyahut gitu ya. Enggih. Nah, Oke. Oke, jadi pemirsa dan pendengar, ini juga tidak berasa waktu udah di ujung-ujung juga. Betul sekali. Dan kita udah tahu Kita sudah ngobrol panjang lebar ya. susah dan senangnya Madihin di masa pandemi seperti ini, apalagi banyak musibah. Jadi untuk menutup perjumpaan kita, Iya. nah Sebelum ini kita closing ya. sudah pasti dong. Heeh. Kita minta kepada Maestro Madihin, Pak Haji Anang Saharani, untuk menyimpulkan apa yang sudah kita Bicarakan perbincangkan juga betul. di program acara. pagelaran Madihin ya. Betul sekali. Silakan Pak Haji Anang Saharani. Tadi kita sudah mendengari sejarah Madihin masalah pandemi yang disampaikan Ananda Jaini. Jua Padil, jua Nyala Perdi, jua Farhan menerangkan di sini. Memang Madihin itu punya makna dan juga punya arti. Apalagi masalah pandemi itu membangun kesadaran diri. Ada 3 dalam literasi. Nang pertama kesadaran tabii. Kembali kita makhluk ilahi. Ada jua siklus itu nang memadahi. Siklusnya itu panjang sekali, 100 tahun hitungan dikali. Pernah ulun membaca di sini 1920 di Banualah terjadi. Perlu Spanyol itu dingarani. 2020 kemudian terjadi menjadi COVID itu dingarani.
Sebenarnya sudah ada antisipasi dengan budaya Banjar urang labahari. Jangan keluar jar urang berinteraksi. Ini jua pesan bubuhan pembakal ulama atau kiai. Karena pandemi babahaya sekali, berbeda dengan istilah endemi. Kesadaran kedua ulun memadahkan, kesadaran ilmi itu dibaringaran. Artinya ilmi itu pengetahuan, karena bencana ini ketetapan Tuhan. Tapi Tuhan melakukan pilihan, harus jua alam diperhatikan. Di surah Ar-Rum itu dijelaskan, telah nampak itu kerusakan, baik di daratan atau di lautan. Tangan manusia ini nang ampun peran. Kemudian juga perlu pengetahuan, kalau pengetahuan penuh dengan kecintaan. Apalagi hidup hanya titipan, dengan corona bertambah pengetahuan. Contoh tadi kita memadahkan, Zoom meeting sebuah penemuan, termasuk madihin imbas merasakan. Ujar Farhan ada kekurangan, main Zoom meeting bingung saurangan. Hilang inspirasi, hilang jual wawasan. Beda aja ini, lain pulang pengembangan. Ujar aja ini di sektor pendidikan. 2 tahun anak buah kada badapatan, apalagi bemasker senyum kada ketahuan. Sekali dibuka muridnya jenggotan, ini ngarannya dampak pengetahuan. Lain bagi Padil di baringaran. Ujar Padil kujuk-kujuk saurangan. Apa kujuk-kujuk istilah diterjemahkan, artinya kujuk-kujuk bahasa anjir saurangan. Kujuk-kujuk kalau salah menerjemahkan, artinya pamadihin penuh dengan pengetahuan. Lain lagi dengan Perdi Irawan, kesadaran imani yang diutamakan. Kalau bamadihin pesan dakwah disampaikan, asal jangan mahutbah Fatihah diiramakan. Kena majelis ulama memanggil saharani, terjadi penyimpangan. Hanya sampai di sini itu obrolan kita. Terima kasih dengan pembawa acara Bung Adit dan juga Auliana. Dengan kru kita itulah kamera. Walau mici kamera macam-macam bentuk moha. Ada nang kehalusan, ada nang ganal kubiahnya. Terima kasih dengan seluruh kru kita. Obrolan budaya inilah sangat memperkaya. Memperkaya budaya itu Indonesia. RRI Net, RRI Radio, tepuk tangan semua. Iya, baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI. Demikian perjumpaan kita di pagelaran Seni Madihin untuk Ya. edisi hari ini ya. Semoga seni Madihin Kalimantan Selatan terus berkembang dan berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi. Akhirnya saya Auliana Dan saya Aditya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.